Ada cerita tentang satu keluarga di tahun 1990-an. Sebut aja ini keluarganya Pak Trisna. Mereka itu Katolik, tapi mereka tuh cuman pergi ke gereja 3 kali dalam seumur hidup. Jadi ya intinya emang bukan tipikal keluarga yang rajin beribadah lah. Ya bahkan mereka jarang banget ke gereja gitu loh. Nah, keluarga Pak Trisna ini terdiri dari istrinya Pak Trisna, namanya Budina, dan mereka punya 3 orang anak. Yang paling tua itu cowok, terus 2 anaknya lagi cewek-cewek. Nah, yang mau gue ceritain ini anak keduanya Pak Trisna sama Budina, namanya Grace. Suatu hari di tahun 1990-an itu, ada kejadian Pak Trisna dapat kabar kalau anak perempuannya, si Grace, itu sakit. Nah, Grace ini tinggal di luar negeri, Nat, Moy. Dia tuh kerja di sana. Dan Pak Trisna ini dikabarin kalau kemungkinan Grace tuh nggak bisa lanjutin kerjanya di luar. Jadi ya dia harus balik ke Indonesia, tepatnya di Medan, karena keluarga Pak Trisna tinggalnya di Medan. Nah, penyakitnya tuh aneh, Nat, Moy, kalau kata orang luar negeri ini. Karena Grace tuh tiba-tiba badannya lebam, banyak banget, terus suka ngelamun sendiri, kayak orang gila. Tapi kalau dalam keadaan tertentu, ya fisiknya baik-baik aja. Akhirnya singkat cerita, si Grace ini baliklah ke Indonesia buat disembuhin. Nah, lo tau lah Indonesia tuh kuat dengan paguyubannya gitu kan, kayak ya saling bantu antar tetangga. Ya banyak juga tetangga dekat rumahnya si Pak Trisna ini nengokin kondisinya Grace. Dan ada satu tetangga tiba-tiba ngomong, Grace nih sakitnya bukan sakit sembarangan. Coba deh minta bantuan sama orang yang dalam tanda kutip bisa. Ya udah tuh si keluarganya Grace ini, terutama Pak Trisna, minta bantuan dukun, orang yang ngerti gitulah. Nah, pas berobat ke dukun ini, si Grace malah makin parah, Nat, Moy. Kenapa makin parah? Karena dia tuh kalau siang kayak orang biasa aja, lebamnya hilang. Tapi kalau malam, lebamnya tuh muncul lagi. Terus Grace tuh makin sering melamun. Bahkan Grace ini makan serangga. Dan, sorry ya, kotorannya sendiri. Kadang dia pun mandi pakai air kencingnya sendiri. Anjing, kayak kesurupan gitu berarti. Parah banget, Moy. Lebih parah dari itu. Pernah di satu malam, Grace ini tiba-tiba pas dilihat di dalam kamarnya, Grace ini ada di atas kasur, tapi dia tuh kebalik, Nat, Moy. Jadi kakinya di atas, palanya di bawah. Kayak kayang gitu, kebayang gak sih lo? Nah, tapi kalau biasanya kita lihat orang tuh yang kesurupan sampai kayang tuh sambil mangap dan mukanya kayak serem gitu kan. Ini enggak, Nat, Moy. Si Grace ini dengan posisi kayang, dia tuh ngomong, aku capek. Dia bilang gitu. Nah, dari situ karena kedukun dirasa gak bisa, gak kerja gitu ya, besokannya bokapnya si Pak Trisna itu ke gereja ketemu sama pastor. Kita sebut aja namanya Pastor Thomas gitu ya. Si pastor ini bilang kalau dia mau lihat dulu kondisi Grace tuh kayak gimana. Sorenya Pastor Thomas ke rumahnya Pak Trisna lah. Dan satu hal yang langsung dikasih sama pastornya adalah nyipratin air suci, sakramen atau baptis, gue kurang paham, itu ke Grace. Dan tiba-tiba si Grace ini teriak dan ngomong, kamu anak pelacur, ke pastornya. Setelah itu si Grace ini makin histeris dan akhirnya Grace diikat kenceng banget tangannya, karena ya saking parahnya dia ngeronta-ronta. Terus pastor ini udah cukup pesimis karena dia merasa kalau eksorsis yang mau dia lakuin tuh bakal gagal, bahkan malah ngebuat Grace makin parah. Ini gue gak tahu bener atau enggak ya, tapi kalau dari cerita yang gue dapet, katanya di Katolik itu kalau ada orang pengen eksorsis secara resmi, itu dia harus udah dibaptis. Nah, sayangnya si Grace ini belum pernah dibaptis dari lahir, ya karena yang gue bilang, ya keluarganya aja gak agamis sama sekali gitu loh. Nah, gara-gara itu pastor ini bilang kalau eksorsis yang mau dilakuin ke Grace itu harus izin dulu ke Vatikan. Dan itu butuh waktu banget dengan kondisi Grace yang udah parah segininya. Nah, tapi pastor ini ngasih solusi, kalau dia tuh kenal sama pastor yang khusus untuk nanganin kasus eksorsis ini. Sebutlah namanya Pastor Dennis. Ini dia orang Medan juga, Bi? Gue gak tahu dia orang mana, tapi dari kenalannya Pastor Thomas, ya Pastor Dennis ini emang expert di bidang eksorsis inilah gitu. Akhirnya Pastor Dennis ini dipanggil. Nah, tapi ada satu masalah, Nat, Moy. Pastor Dennis ini tangan kirinya tuh suka gemeter gitu loh. Itu pun dia ada ya penyakit gemeter tangan kirinya ini gara-gara emang efek eksorsis yang dia pernah lakuin sebelumnya. Nah, gue gak tahu tuh kenapa. Singkat cerita, 2 hari kemudian Pastor Dennis datang ke rumah Pak Trisna dan langsung ngelakuin eksorsisnya itu. Gak pakai lama, dia masuk ke kamarnya Grace. Dan hal pertama yang terjadi setelah Pastor Dennis mulai eksorsisnya, Grace ini badannya jadi bau busuk banget. Dan di posisi terikat dengan tali gitu, dari badannya Grace nih keluar lendir, Nat, Moy. Dari kulitnya Grace tuh keluar lendir yang bau amis banget. Dan itu sampai kasurnya Grace tuh basah dan bau, bener-bener bau amis. Dari situ Pastor Dennis tuh tahu Grace tuh sebenarnya dimasukin makhluk apa.
Tapi ada satu ketentuan. Dari cerita yang gue dapet ini, teman gue bilang kalau misalkan kita mau nge-eksorsis apapun jenisnya, makhluk yang ada di dalam tubuh itu harus nyebutin namanya siapa. Karena kalau nggak disebutin namanya, dia nggak akan bisa keusir, katanya gitu. Akhirnya dicobalah sakramen. Sakramen tuh kayak kegiatan eksorsis yang pastornya bawa lonceng, bawa air suci, alat-alat hosti kayak selendang yang dipakai sama pastor gitu, dan baju khususnya lah. Jadi kalau misalnya Camuy mungkin tadi nggak se-prepare itu, yang ini tuh cukup prepare lah. Dan nggak boleh ada yang masuk ke ruangan, ke kamarnya Grace selama proses eksorsis itu berjalan. Singkat cerita, proses eksorsis selesai di hari itu, dan Grace tuh kelihatan dari raut mukanya udah mulai membaik. Tapi badannya Grace tuh udah hancur banget. Bener-bener lukanya banyak, lebam-lebam, parah banget. Gara-gara ya dia kebeset tali yang ngiket tangannya. Gara-gara dia ngeronta-ronta. Badannya tuh jadi luka gara-gara kena benda-benda di sekelilingnya gitu. Tapi walaupun membaik, gak bisa dibilang eksorsismenya berhasil. Pokoknya sampai berhari-hari proses ini tuh berjalan. Pastor Dennis tuh datang ke rumahnya Pak Trisna, masuk ke kamarnya Grace. Grace dieksorsis berhari-hari, berkali-kali pun. Dan selama proses ini berjalan, makhluk yang di dalam tubuhnya Grace tuh gak mau ngaku namanya siapa. Dia gak mau sebut namanya siapa. Katanya ya, kalau kata keterangan makhluk yang ada di dalam tubuhnya Grace, itu dia gak mau sebutin nama. Dan akhirnya Grace ini udah merasa capek banget, Nat, Muy. Badannya bener-bener lemes, pucat, ada luka di mana-mana. Dan bahkan di terakhir kali dia dieksorsis itu, kejadian terparahnya, kepalanya Grace ini sampai muter 180 derajat ke belakang. Tulang-tulangnya sampai patah dan akhirnya Grace meninggal. Jadi ternyata, Nat, Muy, makhluk yang masuk ke dalam tubuhnya Grace itu namanya Leviathan. Tau gak lo? Apa tuh? Tahu lagi. Apa Muy yang lo tau? Yang monster yang emang paling kuat banget itu kan? Bener. Jadi Leviathan tuh, Nat, itu tuh iblis terkuat yang kalau dari sejarahnya tuh dia penguasa laut. Jadi ternyata ya Grace ini selama kerja di luar negeri itu ngikutin sekte untuk bisa jadi kaya secara instan, karena dia sering bersekutu dengan sekte yang menyembah iblis ini, si Leviathan ini. Dan ya emang dari dulu Grace jauh dari agamanya kan. Udah dapat kekayaan itu, ya dia harus jadi anak buahnya si Leviathan ini. Jadi itu yang ngebuat si badannya Grace tuh jadi bau amis gitu loh. Dan dari keterangan pastornya, si Leviathan ini bilang kalau dia gak mau keluar dari badannya Grace, karena Grace ini udah jadi miliknya sampai kapanpun. Masalah itu dia dirasukin sama Leviathan, anjir. Iya. Ya gue yakin banget sih, kayak si itu adalah iblis terkuat gitu kan, Bi, kasarannya. Gue yakin ya emang pasti gak akan dilepas sama Leviathan sampai pada akhirnya si Grace aja meninggal kan. Iya, Muy. Dan bahkan yang menyedihkannya lagi, si Pastor Dennis yang gue samarin namanya ini, dia tuh setelah nge-eksorsis terakhir ini, dia udah gak bisa nge-eksorsis orang lagi karena udah bukan gemetar lagi. Bahkan tangannya setelah nge-eksorsis ini, tangan kirinya tuh hampir gak berfungsi gitu loh. Iya ya. Padahal udah pakai pastor yang emang expertise-nya itu, tapi masih gagal juga. Tapi gue penasaran deh, lo sebagai orang Indonesia yang sebagian besar beragama gitu, dan lo ada di situasi dimana ada orang kesurupan depan lo lebih pilih buat pergi ke orang pinter kayak dukun gitu ya, atau lo lebih milih pergi ke pemuka agama? Waktu tahun 2015an, teman gue yang kita sebut aja namanya Vina, ini tinggal di Bandung. Vina. Dia tinggal di rumah yang kanan kirinya tuh langsung diimpit sama rumah kosong gitu, Bi. Nah, rumah sebelahnya Vina ini yang kiri dikontrakin sama pemiliknya. Jadi walaupun sering kosong ya, tapi masih ada lah yang nempatin. Jadi masih ada aktivitas lah gitu. Tapi rumah sebelah kanan Vina ini bener-bener udah kosong lama banget, Bi. Nah, nggak dirawat, kacanya pecah, udah banyak ilalang gitu nutupin rumahnya. Pagarnya pun sampai dicolong gitu loh. Pokoknya nih rumah bener-bener lama kosong dan ditinggal lama sama pemiliknya. Nah, ada di satu hari, pas si Vina ini mau berangkat sekolah, dia di sini masih SMA kelas 2 gitu, by the way. Nah, dia dengar kalau misalnya rumah sebelah dia yang kanan itu mau dibeli sama bokapnya. Jadi rencana bokapnya ini, rumah dia yang sekarang ditempatin sama rumah sebelah itu mau dijebolin, disambung jadi satu rumah gede gitu. Di situ sebenarnya dia takut, Bi. Nah, karena dia keinget akan kejadian waktu dulu dia kecil. Kayak SD sampai SMA kelas 1-an lah, dia tuh sering banget kalau misalnya ngelewatin rumah itu, dia tuh dengar kalau misalnya ada suara cewek manggil-manggilin dia buat masuk ke rumah kosong itu. Nah, suara cewek itu tuh bener-bener kayak manggilin, gak cuma sekali 2 kali doang,
kayak hampir setiap si Vina sama teman-temannya main pas lagi maghrib, dia tuh denger ada suara cewek manggil buat masuk ke dalam itu. Dan yang notice itu cuman Vina doang. Karena pas Vina nanya sama teman-temannya tuh bilang kalau misalnya mereka nggak denger apa-apa gitu loh. Terus juga pernah pas si Vina ini masih zaman-zaman SMP, sekolah dia kan dekat banget sama rumahnya. Jadi kalau misalnya dari sekolah ke rumah tuh cuma jalan kaki aja gitu. Ada satu hari pas dia lagi jalan pulang sekitar jam 6 sampai 7 malaman lah gitu. Dia udah sampai rumahnya tuh. Nah, mau buka gembok lah. Pas dia lagi buka gembok, dia tuh ngerasa kalau di rumah sebelah itu tuh kayak ada yang ngintipin. Jadi pagar rumah Vina itu nempel gitu di ujung sama tembok rumah kosong yang kanan. Nah, kamu maksud gue? Iya. Jadi kalau nempel banget lah pokoknya. Iya, jadi kalau misal lo nengok dikit aja sebenarnya lo udah tahu tuh isi dalam rumah itu apa, gitu. Nah, dia tuh berasa banget kalau misalnya ada orang yang merhatiin dia dari dalam rumah kosong itu. Karena kalau misalnya kita lagi diliatin orang dari arah manapun ya lo sadar kan? Iya. Nah, Vina tuh ngerasa kayak gitu. Tiba-tiba karena dia lagi nggak fokus buka gemboknya, tangan dia yang lagi buka gembok itu dipegang sama orang dari dalam rumahnya. Di situ dia bener-bener kaget banget karena pas lo lagi nggak fokus mau buka gembok, tiba-tiba dia ngelihat ada yang megang tangannya kan. Kayak muncul tangan gitu kan. Iya. Tiba-tiba, ya. Ternyata pas dia nengok ke atas, itu tuh tangan nyokapnya. Nah, nyokapnya tuh bilang lah ke si Vina ini kayak, ngapain sih Vin dari tadi berisik banget buka gembok nggak bisa-bisa. Tapi dia diem aja tuh, nggak ngomong sama sekali ke nyokapnya kalau misalnya sebenarnya kenapa dia susah buka gembok, karena dia ngerasa dari rumah sebelah ada yang merhatiin dia. Tapi Vina cuma diem aja, nggak ngegubris omongan nyokapnya. Nah ya udahlah, dibukain sama nyokapnya. Habis itu nyokapnya ninggalin Vina. Jadi si nyokapnya cuma bukain doang, Vina yang gembok lah, gitu. Pas nyokapnya udah masuk rumah dan si Vina tuh udah beres gemboknya, dia tuh jalan mau masuk ke dalam rumahnya kan. Tapi pas dia mau masuk ke pintu, dia tuh masih lirik-lirik ke belakang gitu loh, ke arah pagernya itu tadi. Karena dia tetap ngerasa kalau misalnya tuh gue tuh tadi diperhatiin orang gitu loh. Jadi hati dia tuh masih nggak enak gitu. Dan bener aja, pas dia lagi jalan ke arah pintu rumahnya, dia nengok kan ke arah belakang ke pagernya itu. Pas dia nengok ke belakang, ke arah pagernya, ternyata dia ngeliat sesuatu. Apa? Dia ngeliat ada sosok cewek, rambutnya panjang, kayak pakai baju putih panjang gitu, dan sosok cewek ini lagi duduk di atas pagar sambil senyum ke arah si Vina ini. Wah. Di situ tuh Vina tuh bener-bener takut banget dan dia langsung buru-buru lari masuk ke dalam rumahnya. Nah, dari semenjak kejadian itu dia tuh merasa kalau misalnya rumah sebelah ini angker, gitu loh. Makanya pas si Vina dengar kalau misalnya bokapnya ada ide buat ngejebolin rumahnya, dia masih ngerasa nggak enak, nggak tenang, gitu Bi. Iyalah, gue juga nggak mau anjir. Iya kan? Beberapa bulan kemudian, akhirnya bokapnya Vina ini jadi beli rumah kanan yang kosong itu dan disatuin lah rumah Vina dan rumah yang kanan itu. Posisi kamar Vina yang baru dan ruang tengah TV itu ada di bagian kanan rumahnya, yang mana waktu itu tuh bekas rumah kosong itu. Berarti sekarang kamarnya Vina itu letaknya ada di rumah yang kosong itu kan? Iya, ruang tengahnya, ruang TV-nya, kamar Vina tuh bekas rumah kosong itu. Iya. Pas banget H-2 rumahnya nih beres, ternyata dapat kabar Vina kalau misalnya bokap nyokapnya itu harus pergi haji. Ya kan kalau misalnya haji udah daftar dari kapan tahu lama, ya nggak bisa di reschedule kan? Iya. Nah udahlah, setelah rumah itu beres, jadinya belum sempat ngundang orang buat didoain segala macam kayak tradisi kita lah. Kalau misalnya pindah rumah, harus ada baca-baca doa segala macam kan? Syukuran gitu Syukuran. kan? Nah nggak sempet karena nyokap bokapnya Vina udah berangkat duluan haji. Jadi Vina cuma tinggal berdua sama abangnya. Nah abangnya ini udah kuliah, jadi sering lah pulang malam, bahkan sampai balik tuh selalu baru jam 3-4 pagi, gitu. Jadi ya hitungannya si Vina tuh jadi lebih sering di rumah sendirian lah, karena abangnya selalu pulang pagi. Nah alhamdulillah selama 1 mingguan tinggal di rumah barunya itu, si Vina tuh nggak pernah ngerasa ada hal-hal aneh atau hal-hal janggal lah yang menimpa dia. Tapi tiba-tiba ada di satu hari pas Vina habis beres sekolah, dia main dulu tuh sama teman-temannya. Sampai pada akhirnya si Vina tuh baru balik jam 8-an malam. Di situ dia ngechat abangnya, nanya pulang jam berapa. Ternyata abangnya bilang kalau misalnya dia nginep di rumah temennya. Nah dia ngechat tuh langsung tuh teman-temannya buat nemenin dia di rumah kan. Tapi ternyata nggak ada yang bisa. Tapi tiba-tiba ada di satu hari pas Vina habis beres sekolah, dia main dulu tuh sama teman-temannya. Sampai pada akhirnya si Vina tuh baru balik jam 8-an malam. Di situ dia ngechat abangnya, nanya pulang jam berapa.
ternyata abangnya bilang kalau misalnya dia nginep di rumah temennya. Ya. Nah dia ngechat tuh langsung tuh teman-temannya buat nemenin dia di rumah kan. Tapi ternyata nggak ada yang bisa. Jadi terpaksalah si Vina ini di rumah sendirian di malam itu. Selama di rumah sendirian ini, dia makan, dia nonton TV di ruang tengah. Pokoknya tuh dia bener-bener ngerasa kalau misalnya ya udahlah mau gue sendiri mau nggak ada apa-apa, gue nggak takut gitu. Pas dia lagi makan, TV tuh dia hidupin biar rame lah gitu, biar berisik, biar nggak cuman sunyi gitu rumah kosong kan. Nah pas dia lagi makan di meja makan, dia denger kalau misalnya ada kayak suara ngomong gitu orang, tapi nyaru-nyaru gitu sama suara TV, karena kan suara TV kencang banget tuh. Jadi dia cuma nengok ke ruangan TV, cuman kayak itu ada apaan ya gitu. Nah tapi ya Vina lanjut lagi makan karena dia ngerasa ya mungkin suara TV kali gitu kan. Nah tapi lama-kelamaan Vina tuh denger kalau misalnya suara orang ngomong ini makin jelas Bi. Nah dari ruang makan ini dia langsung lah jalan ke ruang tengah, ke ruang TV buat ngecilin suaranya. Dan ternyata bener, pas dia lagi kecilin suara TV-nya, dia bisa denger dengan jelas banget ada suara cewek lagi bisik-bisik kayak gini suaranya, kayak gitu. Intinya tuh si Vina denger kayak ada suara cewek ngomong aja, kayak ngobrol tapi Nggak jelas, ngobrolnya nggak jelas. Iya bener. Dan sumber suaranya ternyata ada dari kamar Vina. Nah karena dia tahu sumber suara cewek ini dari kamarnya Vina, dia langsung takut banget dan dia nggak berani buat masuk ke kamarnya sendiri. Abis dengar suara itu, dia tuh langsung matiin TV, langsung beresin makanan buru-buru, dan akhirnya dia tidur di kamar nyokap bokapnya yang ada di bagian kiri rumah. Berarti rumah awalnya dia ini. Ya betul. Letaknya di rumah awalnya dia lah gitu. Udah deh tuh, dia coba buat nggak takut, dia main HP, dia denger lagu. Pokoknya tuh selama di kamar tuh dia nyibukin diri lah. Dia denger lagu tuh pakai headset kenceng tuh, dia puter lagunya biar nggak kedengeran ada suara apa-apa di luar kan. Nah ternyata pas dia lagi denger lagu, dia denger kalau misalnya ada suara samar-samar gitu Bi. Nah dia kencengin lagi tuh makin lagunya. Nah tapi lo tau nggak setelah dia kencengin lagunya apa yang kejadian? Apa? Tiba-tiba lagunya itu mati sendiri, dan si Vina tuh bisa denger kenceng banget suara bisikan cewek persis di kupingnya dia. Yang tadinya ada di kamar, tiba-tiba ada di sebelah kuping dia persis. Gitu. Berarti ngikutin sampai ke rumahnya dia yang lama itu ya? Ngikutin sampai masuk ke kamar nyokap bokapnya. Wah. Aduh. Dia tuh langsung teriak ketakutan. Dia langsung lari keluar dari kamar nyokap bokapnya, dan dia duduk di ruang tengah lagi. Gak lama setelah itu, karena udah sekitar jam 10:30, akhirnya dia ketiduran tuh di sofa. Dia tidur lumayan pules lah, sampai tiba-tiba dia kebangun karena ada kayak suara berisik, kayak duk 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 gitu. Dia denger kayak ada suara tikus jalan di plafon rumah gitu, kebayang nggak? Kalau misalnya ada tikus di plafon lo kan kedengeran kan suaranya. Nah si Vina kebangun karena ada suara berisik itu. Nah tapi posisi Vina tidur itu madep ke bagian sofa, jadi dia nggak tahu sumber suara itu berisik dari mana, asalnya dari mana, dan suara itu terjadi karena apa gitu. Pokoknya yang dia dengar tuh cuman ada suara kayak tikus jalan di plafon aja gitu. Nah dia mau coba paksa tidur lagi Bi. Nah tapi selalu nggak bisa, karena suara ini tuh kayak hilang timbul gitu loh. Ngeganggu banget. Karena dia penasaran juga suara itu dari mana asalnya, akhirnya dia ngebalikin badannya ke arah ruang tengah rumahnya. Ternyata pas dia lagi muterin badannya dan madep ke arah plafon, dia tuh ngeliat kalau ada sosok cewek rambutnya panjang lagi jalan ngerangkak cepet banget dari atas plafon rumahnya Vina. Si Vina ini bisa ngeliat sosok cewek yang ngerangkak di atas plafon itu jalan cepet banget dari ujung ruang tengah ke arah persis di atas sofa tempat si Vina ini tidur. Dan lo tahu, abis si Vina ini ngeliat sosok cewek ini ngapain? Si sosok cewek ini langsung bener-bener lompat dari atas plafon ke arah Vina. Lompatnya tuh bener-bener cepet banget Bi, Nat. Dan lo tau nggak? Ternyata sosok itu sama persis kayak sosok cewek yang Vina lihat waktu pas kejadian dulu, pas dia lagi ngunci gembok. Oh, yang di pagar itu ya? Yang di pagar waktu zaman di SMP itu. Nah, setelah kejadian itu dia pingsan karena dia sesyok itu ngelihat ada sosok cewek lompat dari atas plafon nimpa dia. Nah, pas udah kebangun, dia ngeliat jam, ternyata udah jam 6 pagi Bi, Nat. Di situ tuh dia kebangun, bener-bener langsung takut, langsung nangis, dan dia langsung buru-buru nelfon om tantenya buat nyuruh mereka ke rumahnya dia. Pas om tantenya udah sampai rumah, Vina ini ceritalah apa yang sebenarnya terjadi di malam itu. Ngedenger keponakannya ketakutan kayak gitu,
omnya Vina tuh langsung lah buru-buru ngadain pengajian di rumahnya. Jadi bener-bener omnya tuh nggak nungguin bokap nyokapnya pulang haji. Pokoknya di hari itu omnya tuh mau rumah itu langsung di ngajiin lah gitu. Udahlah di hari itu abis maghrib Pak Ustadz ini datang sama anak yatim buat ngajian rumahnya. Bereslah pengajian itu sekitar jam 9 malam lah, dari Isya sekitar jam 7-an. Beres ngajiin itu, tiba-tiba Vina tuh disamperin sama salah satu tetangganya Vina, kayak ibu-ibu gitulah. Si ibu-ibu itu nanya ke Vina kayak, "Dek, ini rumahnya disambungin sama rumah sebelah yang kosong ya?" gitu. Si Vina jawab, "Iya bu, kenapa emang?" gitu. Si ibu-ibu nanya lagi, Loh emang gak serem dek? Itu rumah sebelah kan udah lama banget kosongnya gitu. Dengar ibu-ibu tuh ngomong kayak gitu, si Vina langsung tuh refleks cerita kejadian semalam. Sampai makanya omnya tuh mutusin buat bikin pengajian di hari ini. Si ibu-ibu ini tuh langsung cerita lah, kalau misalnya ternyata dulu ada kayak anak cewek sekitar umur 17-an tahun lah, mati kecelakaan di dekat rumahnya Vina. Arwahnya ini masih gentayangan Nat. Dan arwahnya ini ngelihat kalau misalnya rumah kosong sebelah kanannya Vina ini bisa cocok buat jadi tempat tinggal si arwah cewek ini. Wah anjing. Nah makanya lah si sosok cewek ini selalu tinggal di rumah kosong itu kan. Di situ juga ibu-ibu langsung bilang ke Vina buat nyuruh pasang paku emas. Lo tau nggak paku emas? Enggak, buat apa tuh? Nah paku emas ini ternyata dipercaya buat ngilangin bala dan ngejauhin rumah tuh dari hal-hal buruk lah. Pokoknya tuh literally bentuknya paku warnanya emas. Oh gitu. Kayak gitu. Dan si ibu ini bilang, pokoknya di rumahnya Vina ini harus ada kayak barang macam sesajen gitu ya, bentuknya kayak sesajen. Sesajen dan paku emasnya itu harus ditaruh di dalam plafon rumahnya Vina. Nah jadi kebesokan harinya bener-bener tuh om tantenya langsung ngurusin ngejebol plafon rumah atasnya Vina. Dan si paku emas sesajennya itu juga langsung ditaruh di atas plafonnya. Langsung dicat lagi, ditutup lagi. Dan alhamdulillahnya setelah kejadian itu dan barang-barang kayak paku emas, sesajen-sesajennya udah ditaruh di atas rumahnya Vina, udah gak ada lagi tuh hal-hal buruk yang menimpa Vina dan keluarga di rumah itu. Wah, tapi itu udah double sih, Moy. Udah di ngajiin sama pakai kayak sesajen dan kepercayaan gitu ya. Gue juga kalau jadi Vina, gue panik sih dan bakal ngelakuin dua hal itu sih.